Perkenalkan, nama saya Kade Aldi Fernando, NPM 1975 1035 dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum statistika dari mata kuliah statistika. Oke, simak video selanjutnya. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan hasil praktikum statistika, yaitu pengaruh produktivitas terhadap pendapatan petani padi. Nah, data ini dari Kecamatan Sukarame, Provinsi Lampung. Langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini ada analisis. Yang pertama yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat kerataan hubungan antara dua variabel. Nah, di sini saya mencari 30 data. Nah, untuk X-nya yaitu luas lahan dan untuk Y-nya yaitu hasil produksi. Nah, sudah jelas ada 30 data dan angka-angkanya juga sudah tertera. Nah, di sini untuk analisis korelasinya, untuk mencari X kuadratnya yaitu di sini sudah tertera 0,6 dikuadratkan saja, yaitu jadi hasilnya 0,36. Sama saja untuk mencari Y kuadrat yaitu 5 dikuadratkan jadi 25. Untuk mencari X, Y sangat mudah juga. 0,6 dikali 5 jadinya hasilnya 3. Begitu seterusnya untuk mencari data 30 ini. Sama dilakukan sebelumnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai N sama dengan 30 karena totalnya data itu 30. Nah, untuk sigma X sama dengan 14,72. Untuk sigma Y sama dengan 138,65. Untuk sigma X kuadrat sama dengan 9,656536. Untuk sigma Y kuadrat sama dengan 698,6225. Sigma X Y sama dengan 84,248. Nah, itu sudah tertera juga di tabel di atas. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam rumus koefisien korelasi. Nah, rumusnya adalah R sama dengan N sigma XY min dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat dikali akar dari N sigma Y kuadrat min dalam kurung sigma Y kuadrat. Nah, angka-angkanya tinggal dimasukkan saja yang sudah tertera juga di atasnya, tinggal mengikuti rumusnya. Sama dengan R sama dengan 30 dalam kurung atau dikali 84,248 min dalam kurung 14,72 dikali dalam kurung 138,65 per akar dari 30 dikali dalam kurung 9,6536 kurang dalam kurung 14,72 kuadrat dikali akar dari 30 dikali dalam kurung 698,6225 dikurang dalam kurung 138,65 kuadrat. Nah, selanjutnya hasilnya yaitu R sama dengan 2,572.44 min 2,040.928 per akar dari 289,608 min 216,6784 dikali akar dari 20,958.675 dikurang 19,223.8225. Nah, selanjutnya R sama dengan 531.512 per akar dari 72.9296 dikali akar dari 1,734.8525. Jadi R sama dengan 531.512 per 8.539 kali 41.651
R sama dengan 531.512 per 335.657. Jadi hasilnya R sama dengan 1.5834. Nah, maka koefisien dalam kurung R adalah sebesar 1.5834 yang menandakan positif, atau maka produksi harga rata-rata dan pendapatan bruto pada padi di Kecamatan Sukarame, Provinsi Lampung baik atau positif. Nah, selanjutnya itu persamaan regresi. Nah, persamaan regresi atau analisis regresi merupakan analisis statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang. Nah, analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen. Nah, rumus regresi atau persamaan regresi B sama dengan N dalam kurung sigma XY dikali dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, kuadrat itu terletak di luar kurung ya. Selanjutnya angka-angkanya tinggal dimasukkan saja karena sudah tertera juga, tinggal disimak di video ini. Nah, untuk selanjutnya yang A sama dengan atau rumusnya sama dengan sigma Y min B dalam kurung atau kali sigma X per N. Nah, ini dilanjutkan dalam kurung 138,65 min 7.28 dalam kurung 14,72. Ini tinggal dimasukkan juga ya angka-angkanya yang di atas, tinggal disimak saja. Nah, lanjut per 30. Nah, jadi A sama dengan 138,65 min 107.294 per 30. Jadi A sama dengan 97 per 97.706 per 30. A sama dengan 31.356. Nah, jadi Y sama dengan 31.56 plus 7.289 kali E. Itu ada salah penulisan ya. Nah, untuk mencari prediksinya, nah bagaimana sih? Nah, ini angka-angkanya juga ini sudah tertera juga ya. Nah, ini E nya dari mana? Misalnya Y prediksi sama dengan 31.356 plus 7.289 kali 06. Nah, 06 ini kita peroleh dari yang X ini. Ini juga sebanyak 30 data ini, tapi dimasukkan satu persatu. Jadi hasilnya 35.7294. Nah, ini untuk mencari Y prediksinya. Ini dalam tabel juga ada nih, sampai 30 data. Nah, selanjutnya untuk mencari Y min Y prediksi kuadrat. Ini, nah misalnya yang Y kan ada 5 dikurang Y prediksi. Nah, Y prediksi kan sudah dicari tadi. Nah, hasilnya itu tinggal dikuadratkan saja. Nah, untuk mencari Y rata dalam kurung Y min Y rata kuadrat, kita terlebih dahulu untuk mencari Y ratanya. Bagaimana? Nah, Y rata dicari dengan cara menjumlahkan seluruh jumlah Y ini sebanyak 30 data. Nah, jumlah itu dibagi dengan 30. Nah, itu untuk Y ratanya. Jadi Y min Y rata kuadrat sama dengan 5 dikurangi Y rata tadi, hasil Y rata. Nah, hasil itu dikuadratkan. Untuk lebih mudahnya menghitung sebanyak ini, lebih baik menggunakan di Microsoft Excel agar lebih cepat. Nah, langsung saja. Nah, sekarang ke koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau disimulkan dengan R kuadrat yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen dalam kurung X terhadap variabel terikat atau variabel dependen dalam kurung Y. Nah, rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan 1 min sigma dalam kurung Y min Y prediksi kuadrat per sigma dalam kurung Y min Y rata kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan saja ya angka-angkanya. Total ini udah tertera juga di tabel, tinggal dimasukkan. Nah, hasilnya langsung saja. Nah, di sini kan tertera hasilnya min.
Jadi langsung saja, misalnya langsung ke koefisien determinasi disesuaikan atau dalam kurung adjusted. Nah, sini rumusnya R ADJ sama dengan R kuadrat min P dalam kurung 1 min R kuadrat per N min P min 1. Sama juga seperti koefisien determinasi, tinggal dimasukkan juga angka-angkanya, yaitu RADJ sama dengan min 169.65813 min 1 dalam kurung 1 min dalam kurung min 169.65813 per 30 min 1 sama dengan min 175.74653. Nah, selanjutnya itu kesalahan baku estimasi. Rumusnya yaitu SE sama dengan akar dari sigma dalam kurung Y min Y, ini maksudnya ke Y prediksi ya kayaknya. Nah, di sini sudah jelas Y min Y prediksi itu. Nah, tinggal dimasukkan juga ya angkanya. Rumusnya tadi ada per N min K ya. Nah, tinggal dimasukkan saja SE sama dengan, nah angka itu tinggal diolah. Jadi diakarin, akar dari hasilnya itu 31.81509. Selanjutnya itu standar error koefisien regresi. Rumusnya sebagai itu SB sama dengan SE per akar dari sigma X kuadrat min dalam kurung sigma X kuadrat per N. Sama juga angka-angkanya tinggal dimasukin, yaitu bisa langsung di hasilnya 20.406.406. Nah, sekarang lanjut ke hipotesis dan uji F secara simultan. Nah, di uji F digunakan untuk ketetapan modal apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya. Nah, rumusnya yaitu bisa dibilang HO sama dengan diterima jika F hitung kurang dari F tabel. HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, rumusnya sama dengan F sama dengan R kuadrat per dalam kurung K min 1 per 1 min R kuadrat per dalam kurung N min K. Jadi angka-angkanya juga tinggal dimasukkan. F sama dengan min 169.65183 per 2 min 1 per 1 min dalam kurung min 169.65183 per 30 per dalam kurung 30 min 2. Jadi hasilnya min 24.03344. Nah, karena F hitungnya hasilnya negatif, maka dari F tabel karena F hitung dalam kurung min 24.03344 kurang dari F tabel, maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik atau bad of fit. Nah, F tabel ini bisa dicari dengan cara menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, untuk uji T-nya digunakan mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Nah, rumusnya T hitung sama dengan BJ per SBJ. T hitung sama dengan 7.289 per 40606 sama dengan 0.357. Karena T hitung 0,357 kurang dari T tabel 2,048, maka HA tidak diterima antara proporsi terhadap konsumsi. Nah, seperti yang sebelumnya, T tabel juga bisa dicari di Microsoft Excel. Nah, tinggal di angka-angka di sini tinggal dimasukkan saja karena sudah tertera di atas atau sebelum-sebelumnya. Nah, langsung saja ke kesimpulan. Nah, itu kesimpulan dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa F hitung dalam kurung min 24.03344 kurang dari F tabel dalam kurung 4.19597, maka persamaan regresi dinyatakan tidak baik atau bad of fit, dan dari T hitung 0,357 kurang dari T tabel 2,048,
maka HA tidak diterima antara produksi terhadap konsumsi. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Mungkin kebanyakan kata-kata saya kurang jelas dalam penjelasannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih.